Dan tadi dokter sempat menyinggung tentang laten tuberkulosis, itu seperti apa dokter? Iya, jadi infeksi tuberkulosis TB laten ya. TB laten itu kan gini ya. Jadi ada orang yang terkena infeksi ya. Ada orang terkena infeksi, kemudian dia memang yang tidak terinfeksi itu 60 sampai 70%. Dan 30 sampai 40% itu orang terinfeksi TB ya. Jadi 5 sampai 10% itu orang yang sakit TB. Nah, berarti dia 90 sampai 95% itu ya kan? 90% orang yang terinfeksi TB laten seperti itu. Jadi orang yang terkena, dan ini tugas kita mencari orang yang terinfeksi TB laten. Maka di dalam puskesmas itu ya program pemerintah lah ya, bukan dalam program pemerintah itu ada namanya kontak serumah. Karena ada potensial orang yang kontak dengan pasien TB itu akan mengakibatkan infeksi gitu. Tapi dia tidak menimbulkan gejala seperti itu. Dia tidak menimbulkan gejala, dan tidak menular gitu sama untuk orang lain. Oh, nggak menular. Nggak Tapi menular, dia sangat berpotensi besar untuk terjadi infeksi TB. Kalau dia tidak diobati dengan terapi pencegahan TB. Seperti itu. Nah, kalau daya tahan tubuhnya turun ya Mbak Nadia. Iya, nah tadi kan daya tahan tubuh. Itu kan menyangkut dengan pasien juga yang HIV/AIDS ya dokter. Tadi itu juga dokter udah ada tempat singgung di awal tadi tentang yang HIV/AIDS. Itu kalau pasien HIV/AIDS ke TB tuh ada penjelasan lagi nggak dokter? Oh iya, jadi kan memang orang yang HIV/AIDS itu dia akan kan HIV itu kan dia daya tahan tubuhnya turun ya. Iya. Jadi dia berpotensial untuk menjadi sakit TB seperti itu dia. Maka orang yang ada TMS ya, orang yang terkena TB itu dia harus periksa HIV. Orang yang terkena HIV itu harus dia pemeriksaan TB. Kalaupun dia tidak dengan pemeriksaan TB, dia harus melakukan terapi pencegahan TB supaya dia tidak kena TB selama 5 tahun, dan 5 tahun kemudian kita akan berikan terapi lagi. Terapi pencegahan TBT namanya. Jadi penyakit pasien yang sudah terkena HIV/AIDS itu mesti kayak ada perawatan berkala ya dokter. Ada perawatan 5 tahun. 5 tahun. Namun setelah 5 tahun memang akan diulangin lagi seperti itu dokter. Diulangin lagi. Seperti itu untuk pencegahannya. Jadi memang pasien HIV rentan terkena TBC ya, kalau pasien TBC harus dicek juga HIV-nya gitu dokter ya, bisa dibilang. Iya, untuk pasien DM sendiri pun kita harus pemeriksaan. Tadi diabetes tadi ya. Setiap pasien DM memang kita di puskesmas melakukan screening TB seperti itu, karena dia potensialnya.